teman-teman, semoga di sore hari ini yang mana memang diguyur hujan Purwokerto begitu ya, semoga tetap masih bisa fokus untuk bisa mengikuti mata kuliah saya pada sore hari ini, yang mana akan kita belajar bersama tentang drugs for cancer therapy. Ya, semoga teman-teman masih bisa menyimak, gitu ya. Mungkin masih ada yang sedang terjebak hujan atau sedang di luar ya, semoga masih bisa memasang headset ya untuk bisa mendengarkan. Ya, sama aja. Ya, silakan slide berikutnya, Mas. Ya, jadi sebagaimana kita sudah ketahui bersama ya terkait cancer, bahwa cancer ini termasuk suatu penyakit yang mana tidak mudah untuk dikontrol ya, dan bisa melakukan multiplication, jadi memperbanyak diri dan menyebar sampai ke seluruh tubuh, di mana dalam bentuk sel yang tidak normal. Nah, neoplasma ya. Neoplasma merupakan massa dari jaringan yang mana merupakan hasil jaringan yang tidak normal, kemudian eksesif, tidak terkoordinasi, autonomous, jadi tidak dikontrol oleh apapun, serta tanpa tujuan. Ya, ini bisa mengalami perbanyakan. Nah, jadi terkait cancer ini termasuk kasus yang semakin tahun semakin meningkat. Ya, mengapa? Karena cancer ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan kehidupan lifestyle kita yang mana penuh dengan polusi udara ya. Jadi faktor resikonya dari polusi, kemudian dari makanan yang kita konsumsi ya tidak sehat, gaya hidup kurang sehat. Kemudian juga ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa cancer ini salah satu faktor resikonya adalah makan makanan yang biasanya dalam bakar. Jadi yang suka ayam bakar siapa ini? Ibnu suka ayam bakar, ikan bakar, bakso bakar, suka ya? Ya, kita semua suka makan yang bakar-bakar ya, termasuk ayam bakar. Ya, termasuk saya sendiri, saya suka makan ayam bakar gitu ya. Tapi mengetahui bahwa ya evidence-nya bahwa cancer ini faktor resikonya ya makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan bakar gitu ya, yang memang mengandung karbon gitu ya, radikal bebas. Nah, ini yang memicu pertumbuhan cancer, sehingga saya pribadi sudah mengurangi sih ya makanan-makanan yang dibakar seperti ayam bakar. Kalau misalkan pesen makan, dulu suka makan ayam bakar gitu ya. Sekarang sudah mulai mengurangi lah, seenggaknya ya masih mending mungkin ayam goreng gitu ya, atau bahkan saya sendiri sudah mulai mengurangi makan daging ya. Nah, jadi mungkin juga daging-daging yang tidak terlalu matang ini juga jadi penyakit ya. Tapi kalau kalau sate kan dibakar apa digoreng ya? Sate dibakar ya, ya Mas Ibnu. Sate sate kambing itu digoreng, dibakar ya, Iya, Bu. ya enggak? Nah, sate kambing juga kan termasuk dibakar. Nah, tapi juga enak ya. Kalau nggak dibakar nggak enak ya. Kadang-kadang saya juga makan sate gitu ya, tapi ya nggak sering-sering. Nah, ini ya, jadi kalau kita memang sometimes makan makanan yang kebanyakan mudah diperoleh, seperti tadi ya, sate gitu ya, sate kambing itu kan dibakar ya. Kemudian ikan bakar yang suka atau mungkin lingkungannya di laut, mungkin suka makan ikan bakar gitu ya. Ya, itu faktor resiko terjadinya atau karsinogen yang sifatnya pemicu kanker. Nah, jadi faktor resiko tadi ya kurangnya aktivitas fisik, penggunaan rokok juga ya, kemudian kurangnya konsumsi buah dan sayur ya, karena memang mindset sekarang
beberapa beranggapan bahwa makan sayur dan buah itu ya lebih mahal ya. Kalau beli ke pasar itu ya beli buah mahal gitu ya. Jadi ada yang berpikir seperti itu. Padahal itu merupakan antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas ya. Ya, slide berikutnya. Nah, dalam terapi cancer gitu ya. Terapi cancer ini banyak sekali ya. Ada surgery atau pembedahan, radioterapi, kemudian ada kemoterapi ya. Nah, sepertiga pasien ini bisa diobati dengan pembedahan serta radioterapi. Dan ini efektif jika tumornya belum mengalami metastase. Metastase itu penyebaran ya di luar lokasi awal dia pertumbuhan kanker itu. Nah, ketika tumor, misalkan kita bicara soal tumor, tumor itu ada berbagai macam ukurannya, dari ukuran yang memang dia kecil hingga sampai besar ya. Ada parameter ukuran di mana tumor itu bisa kita obati dengan pembedahan, yaitu dengan ukuran kalau tidak salah yang berapa ya, kalau milimeternya saya tidak hafal, hanya saja memang ketika akan dilakukan pembedahan itu memang ukuran kansernya belum besar gitu ya, belum besar. Entah mungkin tidak lebih dari 6 cm lah ya, 6 cm gitu ya. Nah, ketika ukurannya masih kecil itu kita bisa upayakan dengan pembedahan, belum besar gitu ya. Nah, ada pada ukuran-ukuran tertentu memang dia efektif dengan mengambil kanker itu sendiri, tumor. Jadi tumor ini termasuk salah satu cikal bakal terjadinya kanker. Nah, radioterapi dengan penyinaran. Kemudian ada dengan kemoterapi ya. Nah, kemoterapi ini 50% pasien bisa diobati dengan kemoterapi yang mana memang bisa menyembuhkan 15 sampai 20% dari pasien. Ya. Nah, kanker kemoterapi ya, kemoterapi pada kanker ini termasuk terapi kuratif ya, pengobatan pada beberapa penyakit kanker seperti leukemia akut ya, Wilms tumor, Ewing sarkoma yang mana ini dialami oleh anak-anak, kemudian koriokarsinoma, Hodgkin lymphoma ya, limfoma sarkoma. Kalau Hodgkin disease ini termasuk HL, lymphoma Hodgkins ya. Kalau NHL berarti non lymphoma Hodgkins ya. Kemudian Burkitt's lymphoma, testicular teratomas, dan seminomas ya. Banyak sekali macamnya. Bahkan kita mengenal ada breast cancer dan lain-lain ya. Berikutnya. Nah, kemoterapi bisa menjadi terapi paliatif yang efektif ya pada kalau tadi kuratif berarti sesuatu pengobatan pada penyakit yang bisa disembuhkan. Kalau terapi paliatif ini termasuk terapi yang mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup ya, kualitas hidup. Jadi bisa berhasil, bisa juga meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Artinya bisa memperpanjang lama hidup pasien, tapi bukan berarti betul-betul menghilangkan kanker itu sendiri ya. Seperti breast cancer, ovarian cancer, endometrial cancer, prostatik, chronic lymphatic leukemia, chronic myelonic leukemia, head and neck cancer, lung cancer. Nah, untuk persentase kanker yang menyerang di Indonesia, mayoritas paling besar pada laki-laki itu adalah kanker paru-paru, ya, lung cancer. Sedangkan mayoritas terbesar kanker yang mengenai perempuan itu adalah breast cancer, ya, mayoritas. Jadi almost kanker paling besar dialami oleh perempuan adalah kanker paru-paru, kanker payudara. Sedangkan pada laki-laki adalah kanker paru-paru ya. Mungkin ada faktor risiko merokok di situ ya pada laki-laki. Ya bisa disebabkan itu juga. Ya, berikutnya. Nah, untuk kemoterapi ini sendiri
akan kurang sensitif ya pada penyakit apa nih? Penyakit kolorektal, kanker, kemudian karsinoma ya, kemudian pada karsinoma esofagus, karsinoma perut, stomach, kemudian karsinoma ginjal, hepatoma, bronkogenik karsinoma, malignan melanoma, dan sarkoma. Ya, berikutnya. Nah, secara patogenesis ya ini banyak sekali faktor resikonya ya. Jadi bisa jadi ada virus, ada bahan kimia, paparan radiasi dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya mutasi. Kemudian setelah mutasi ya proto-onkogen. Jadi ada sel pemicu yang sifatnya adalah onkogenik ya. Dia bisa memicu kanker. Kemudian menekan ekspresi tumor ya, gen suppressor tumor P53 contohnya gitu ya. Kemudian menjadi sel yang tidak terkontrol, kemudian terjadi proliferasi ya dan memperbanyak diri. Nah, ini sifatnya apa? Sifatnya adalah menurunkan apoptosis ya. Jadi apoptosis itu apa? Apoptosis itu sel itu punya sifat apoptosis atau dia bisa mati sendiri gitu ya. Dia bisa mematikan dirinya sendiri. Tapi kalau kanker ini tidak ya, sehingga sifatnya adalah memperbanyak diri menjadi tumor. Oke, berikutnya next. Nah, development of primary tumor, tumor utama ya. Jadi yang cikal bakal kanker ini dia memperbanyak protein ya. Kemudian invasion to nerve tissue by tumor cell. Jadi dia melakukan invasif ke sel yang normal ya, sehingga punya sifat angiogenesis ya, dia jadinya ikut menyebar split gitu ya. Kemudian memperbanyak diri, metastasis, kemudian menjadi sekundari tumor. Nah, yang menarik adalah apa sih perbedaannya sel normal dan sel tumor gitu ya. Jadi pada sel normal kita pada umumnya itu adalah sel itu kan kita termasuk sel eukaryonik ya, ada prokaryonik dan eukaryonik. Jadi kalau eukaryonik itu adalah kita punya inti sel atau nukleus ya. Masih ingat ya pelajaran biologi, ada nukleus, kemudian ada inti sel, kemudian ada mitokondria, ya ada ribosom, ya aparatus Golgi. Nah, di siklus sel kita mengikuti siklus Krebs ya, dan itu kan terjadi di mitokondria. Ya, ingat ya, mitokondria ini fungsinya dia untuk sintesis energi. Nah, uniknya sel kanker itu tidak memiliki mitokondria, sehingga dia membutuhkan gula, yang mana dia mengambil gula dari proses glikogenesis ya yang ada di sekitarnya. Ya, jadi mengapa ketika kita kena atau ya apa ya namanya punya penyakit kanker disarankan untuk mengurangi gula ya. Kita diharapkan tidak makan makanan yang manis-manis, karena justru makanan manis yang kita makan itu akan menyuburkan sel kanker itu sendiri gitu ya. Ya ada baiknya ya kita mengurangi makanan yang manis-manis juga sebagai upaya untuk mencegah diabetes mellitus juga ya. Nah, selain itu juga untuk mencegah kanker. Siapa yang suka manis-manis? Semua suka manis-manis, teh manis, apalagi ya, kopi manis ya. Apalagi sekarang kalau pesan kopi, apa tuh, kopi kenangan, kopi janji jiwa, gitu ya, itu kan pakai essence ya, manis ya. Semua orang suka manis-manis ya. Kecuali orang Sunda ya, mungkin orang Sunda nggak terlalu suka manis ya. Ya nggak sukanya teh tawar ya, daripada teh manis. Ya, jadi mengapa ketika kita misalkan naudzubillah min dzalik ya terkena misalkan kanker,
kita harus mengurangi makanan manis-manis karena kita berharap bahwa atau diharapkan kita akan membuat sel kanker ini kelaparan dengan cara mencegah sel kanker ini mendapat energi dari asupan gula yang kita makan. Ya. Nah, ketika kita mencegah dari makanan manis-manis, kita berharap bahwa sel kanker ini mengalami kelaparan. Nah, kalau sel normal ya kita punya mitokondria. Mitokondria ini mengubah banyak sekali ya dari fruktosa, terus sukrosa macam-macam gitu ya. Yang mana dia punya siklus yang bisa mengubah dengan cara gluconeogenesis ya, dengan berbagai macam tahapan siklus Krebs sehingga menjadi glukosa yang menghasilkan 36 ATP ya, energi. Ya, kalau sel kanker tanpa mitokondria dia hanya bisa menghasilkan 2 ATP, sangat sedikit sekali. Sehingga maka sel kanker ini akan mengambil energi dari sel sekitarnya yang normal itu. Ya. Begitu mudahnya sel kanker ini menggait ibaratnya seperti itu. Ya, berikutnya next. Nah, cell cancer differ from abnormal sel kanker berbeda dengan normal sel atau sel normal, yang mana kalau sel kanker ini tidak terkontrol proliferasinya, ya. Tadi penurunan apoptosis, jadi mematikan diri sendirinya dia tidak ada, beda dengan sel normal, ya. Dia bisa mengontrol jumlah sel yang diperbanyak, ya, yaitu fungsinya liposom, ya. Jadi dia bisa mengatur berapa sel yang diperbanyak gitu. Jadi sel kanker tidak punya itu. Kemudian dedeliveration dan loss of function, invasif serta metastasis. Invasif itu apa tuh namanya ya? Invasif itu cepat gitu ya. Kemudian membabi buta, pokoknya sel normal mana yang dia dekati itu akan akan diserang gitu ya. Metastasis, jadi bisa menyebar di luar jaringan yang dia kenai. Misalnya dari kansernya ada di liver, dia bisa naik ya, misalnya ke paru-paru gitu ya. Ya, berikutnya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk pengobatan kemoterapi ini ya, ini harapannya bisa mengobati apa nih, to achieve cure a total cell kill must be tried ya, mengobati sel yang terbunuh secara total ini harus dicoba. Kemudian diagnosis dini secara dini harus diupayakan, deteksi dini kanker ya, dan institution early treatment. Jadi diagnosis awal atau deteksi dini kanker ini harus segera disadari, kemudian segera diterapi ya. Karena kebanyakan kanker di Indonesia itu pada taraf sudah stadium akhir atau stadium 4 misalnya ya. Dan ini baru ketahuan. Akan lebih baik jika bisa ditreatment di awal stage ya. Jadi di level awal kanker bisa dideteksi dini, sedini mungkin, sehingga upaya kita tidak hanya terkait kuratif ya, tapi juga preventif ya. Misalkan apa ya? Kalau breast cancer, kanker paru-paru, kanker payudara ya, dengan cara diraba gitu kan ya. Kita raba ada tonjolan atau tidak, ada benjolan atau tidak di area payudara dan harus diperiksa ya, apakah ini tumor ganas atau tidak. Kemudian deteksi dini tadi ya, sebisa mungkin ketika kita bisa melakukan deteksi dini bisa mencegah terjadinya perkembangan kanker ya di stadium akhir misalnya. Kemudian kombinasi kemoterapi, kemudian intermittent regimen, adjuvan dan neoadjuvan kemoterapi occasionally. Jadi
ada dua terapi untuk kemoterapi ya, adjuvan dan neoadjuvan. Ya. Nah, total cell kill, jadi apa nih ya total cell kill itu? Tujuannya untuk menghancurkan semua sel malignans tanpa meninggalkan satupun ya. Jadi kemoterapi ini tujuannya juga membunuh semua sel kanker kan. Ya, namun itu kelebihannya ya. Jadi memang harapannya kita membunuh semua sel kanker tanpa terkecuali meninggalkan satupun karena satu yang tertinggal ini bisa memperbanyak diri gitu ya. Nah, leaving no one. Jadi tanpa meninggalkan satupun sel cancer. Tapi bad news-nya tidak hanya sel cancer saja yang dihantam oleh kemoterapi, faktor resikonya juga sel normal bisa juga terkena imbas dari obat kemoterapi ini. Itu yang tidak diharapkan sehingga banyak sekali efek samping yang memungkinkan muncul pada pasien cancer ya. This approach ensure dipastikan bahwa ini recovery-nya bisa cepat. Kemudian mencegah kekambuhan. Ya, kemudian meningkatkan kualitas hidup ya. Dan ini diperlukan. Oke. Ya. Kemudian ini ada efek ovarious ya, waktu untuk membunuh sel kanker ya. Jadi coba kita lihat sama-sama ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada terkait ukuran dari sel tumor ya. Ukuran sel tumor ini oh ya, ini kita bisa lihat ya. Jadi kalau ukurannya masanya 1 mg kemudian sampai 1 gram ya. Ini kita bisa upayakan dengan terapi pembedahan. Coba ya kita lihat ini ya. Tadi saya revisi ya, jadi bukan ya ada ukuran 6 cm misalkan ya. Jadi berdasarkan ukuran yang masih bisa diupayakan pembedahan. Nah, kalau ini berdasarkan berat ya. Misalkan 1 mg ukurannya sampai 1 gram ya beratnya, mohon maaf ya. Massa kan berarti berat ya. Ini bisa diupayakan dengan kuratif kemoterapi. Ya, menggunakan pembedahan atau penyinaran radiasi. Nah, pada ukuran yang memang dibutuhkan untuk kemoterapi adalah pada ukuran di atas mana ini? Di atas garis ini ya. Di atas 1 gram, hampir 1 kilogram. Itu ya. Karena kalau sudah besar sangat beresiko sekali sehingga tidak memungkinkan untuk di apa namanya dibunuh ya dengan kemoterapi. Nah, ada garis ini ya 1 gram ke garis itu ya pada pasien simptomatik dan pasien asimptomatik. Seringkali ketika diketahui pasien ini punya gejala ini pada stadium yang memang hampir mendekati stage berat gitu ya, stage 3 atau stage 4. Kalau pasien asimptomatik jadi tidak ada gejala, seringkali tidak disadari ya pasien ini punya kanker. Ya, berikutnya. Nah, mengapa diagnosis awal ini diperlukan? Karena bisa meningkatkan survival times ya. Dan masih belum banyak sel normal yang diinvasif oleh sel kanker ya. Jadi belum menyebar. Itu yang diharapkan. Dan tentu ketika masih lebih banyak sel normal gitu ya, ya
kita masih mempunyai pertahanan tubuh yang lebih baik lah daripada sel kanker yang sudah menyebar. Ya, berikutnya next. Mengapa dibutuhkan kemoterapi kombinasi? Ya, karena harapannya dengan masing-masing obat agen kemoterapi yang bekerja ini bisa membunuh di masing-masing mekanisme aksi. Jadi ketika kita hanya menggunakan satu macam kemoterapi, padahal sel cancer ini sangat kompleks ya, dan tidak hanya satu jalan untuk bisa memperbanyak diri. Nah, sehingga ketika kita membunuh sel cancer dengan berbagai macam rute mekanisme aksi ya, rute jalan untuk proliferasi, maka harapannya kita bisa membunuh sel cancer ini tanpa meninggalkan satupun. Nah, bisa monoterapi kita gunakan untuk pada Burkitt's lymphoma dan kariokarsinoma. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya tentang regimennya kenapa intermittent. Intermittent itu tidak hanya satu siklus selesai gitu ya, kemudian continue, biasanya minimal 6 siklus lah ya pemberian obat kemoterapi ini. Nah, kita mempertimbangkan antara resiko dan manfaatnya tentu. Kita tidak bisa menghantam satu kali kemudian menyimpulkan ini efektif atau belum gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita memberikan obat kemoterapi, bagaimana respon pasiennya, apakah muncul efek samping yang tidak diharapkan. So far kalau tubuh mampu menerima kemoterapi, diistirahatkan dulu tubuh ya, kemudian dilanjut siklus berikutnya untuk pemberian dosis kedua dan seterusnya ya. Nah, di sini allow time for damage normal host cell to recover. Jadi, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya sel normal saja yang dihantam oleh kemoterapi, tapi juga bad news-nya adalah sel normal juga ikut terkena. Sehingga kita saat intermittent ini digunakan, jadi hari ini kemoterapi, kemudian diistirahatkan untuk siklus berikutnya, misalnya minggu depannya lagi gitu ya, minggu depannya lagi. Nah, ini memberikan waktu pada tubuh untuk recover ya, karena sel normal yang terhantam oleh kemoterapi juga harapannya bisa recovery, jadi pulih gitu ya. Terus terapi, nah ini harapannya dengan pemberian regimen terapi ya bisa memberikan dosis yang bisa ditoleransi dengan pemberian obat yang pendek ya. Mengapa demikian? Untuk mencegah efek samping yang tidak diharapkan ya. Oke, berikutnya. Nah, ada kemoterapi adjuvan dan kemoterapi neoadjuvan. Apa bedanya? Kalau neoadjuvan, ini kemoterapi yang diberikan sebelum surgery atau pembedahan atau radioterapi yang tujuannya untuk meminimalisir atau mengecilkan volume neoplasma. Tumornya itu dikecilkan. Itu neoadjuvan. Tapi kalau adjuvan kemoterapi, ini kemoterapinya diberikan setelah pembedahan atau radioterapi yang hubungannya untuk menghancurkan metastasis yang ada dan mencegah perkembangan dari perkembangan tumor sekunder gitu ya. Bedanya ingat ya, jadi kalau neoadjuvan itu kemoterapi yang diberikan sebelum
treatment pembedahan atau radioterapi. Kalau adjuvan diberikan setelah pembedahan atau radioterapi. Ya, berikutnya. Nah, general toxicity of cytotoxic drugs. Ya, kita menyebut obat kemoterapi adalah cytotoxic drugs. Efek sampingnya apa saja? Ada nausea, vomiting, ya, bone marrow, depression, alopecia. Alopecia berarti rambutnya rontok, ya. Kemudian bone marrow depression, menekan pertumbuhan sumsum tulang. Kemudian jadi efeknya apa? Defisiensi zat besi atau anemia, ya, karena ditekan, ya, bone marrow, sehingga efeknya adalah penurunan hemoglobin. Ya, kemudian impotence, penurunan ovulasi pada fetus, abortion, kemudian fetal death, teratogenic, karsinogenik, hiperurisemi, imunosupresan, dan lain-lainnya. Hazard to staff, ya, tentu, ya. Sehingga handling obat sitotoksik ini sangat penting sekali untuk petugas bisa mewaspadai, ya. Salah satu tugas kita sebagai farmasis atau apoteker adalah melakukan handling obat sitotoksik, ya, yang ada di unit kemoterapi. Siapa yang mau kerja di unit kemoterapi? Ya, gajinya biasanya besar, ya, tapi besar juga resikonya. Nah, ini semestinya rumah sakit juga harus mengcover apa tuh namanya? Mengcover medical check up every year, paling enggak setahun sekali atau kalau enggak 6 bulan sekali, ya, untuk melihat bagaimana petugasnya, apakah ada paparan atau tidak. Kalau kita bisa lakukan handling obat sitotoksik dengan benar, insya Allah aman, ya. Dan ketika di unit kemoterapi ini seringkali kita akan di rolling, dimutasi, ya. Jadi tidak akan menetap di situ saja, misalkan 3 bulan, 6 bulan sekali, ya, atau bahkan mungkin setahun sekali. Petugas yang bekerja di cytotoxic drugs ini harus di rolling, gitu, ya, di rolling ke unit yang lain, jadi gantian. Nah, biasanya yang bekerja di unit kemoterapi ini laki-laki, ya, kalaupun perempuan, tapi perempuan yang memang tidak program hamil, ya, kemudian bukan pasangan yang sedang program hamil, ini tidak boleh, gitu, ya. Ya, itu salah satunya. Oke, berikutnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan obat kemoterapi, kita pun harus mengetahui bagaimana sih fase dari siklus sel, ya. Jadi siklus sel kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat ada fase mitosis, ya. Nah, fase mitosis atau M ini, ya, ini pada fase ini terjadi pembelahan inti atau mitosis, ya. Dan pembelahan sel atau sitokinesis ini menghasilkan 2 sel kembar nantinya. Nah, setelah fase M atau mitosis ini akan ada 2 alternatif, ya. Yang pertama menuju ke fase G1, ya, dan memulai di sini ada proses proliferasi, ya. Kemudian ada juga masuk ke fase istirahat, itu, ya, G0, ya. Nah, pada fase istirahat ini kemampuan sel untuk berproliferasi ini hilang dan sel meninggalkan siklus secara tidak terpikirkan. Jadi fase G0 ini seringkali sel tidak memiliki kemampuan untuk berproliferasi. Untuk fase G1, fase ini terjadi apa nih kejadiannya? Sintesis RNA, ya. Sintesis RNA dan protein. Tapi tidak terjadi sintesis DNA, hanya sintesis RNA. Nah, fase G1 ini sintesis RNA-nya sangat optimum, ya. Sehingga ada beberapa obat yang memang cara kerjanya adalah mencegah fase G1, ya. Nah, berbeda dengan
dengan fase S itu apa? Sintesis ya. Fase sintesis ini terjadi replikasi DNA serta sintesis RNA dan protein. Ya, kita tahu kalau RNA dia tidak mungkin melakukan replikasi DNA. Kalau DNA dia pasti bisa melakukan sintesis RNA dan protein karena intinya kan adalah DNA ya. Kalau RNA tidak bisa mereplikasi DNA, kalau DNA bisa mereplikasi DNA itu sendiri serta sintesis RNA dan protein. Untuk fase G2 ya, G2 ini G2 atau gap 2 ya, fase ini tidak terjadi sintesis DNA, tapi sintesis RNA dan protein ini dilanjutkan. Sama seperti sintesis pada G1 ya. Ya, berikutnya. Nah, untuk obat-obat cancer ya. Dan di sini ada yang non spesifik dan spesifik ya. Kalau kita lihat tadi dari siklusnya ya, yang bekerja pada spesifik siklus sel misalkan G1 ini ada pada vinblastine, kemudian S atau sintesis ya, ini ada methotrexate serta 6 mercaptopurine, 5 fluorouracil, G2 ada bleomycin, etoposide, topotecan, daunorubicin, dan fase M mitosis. Mitosis ingat ya, mitosis itu kan pembelahan sel ya, di mata kuliah biologi molekuler itu ada ya mitosis. Nah, ini adalah vincristin serta vinblastine, paclitaxel dan docetaxel. Kemudian kalau yang kerjanya tidak spesifik ya, ini ada siklopospamid, chlorambucil, cisplatin, actinomycin, dan L-asparginase. Sehingga seringkali regimen kemoterapi ini tidak monoterapi ya, tapi kombinasi, dan kombinasinya adalah kombinasi obat-obat yang memang memiliki perbedaan cara kerja atau mekanisme aksi. Ya, kalau obat-obat yang dia tidak spesifik ya pada siklus sel, ini bisa membunuh sel pada semua fase dalam siklus sel. Ya, maksudnya seperti itu. Meskipun beberapa obat masih lebih aktif pada fase tertentu dalam siklus sel. Kalau hanya tadi yang sel cycle spesifik, dia hanya membunuh sel yang pada fase tertentu dalam siklus. Ya, bisa diingat ya teman-teman. Jadi cara kerja obat serta ketika kita akan melihat regimen pengobatan, tentu adalah mengkombinasikan obat yang memang cara kerjanya berbeda. Ya, berikutnya. Ya, ini ada klasifikasi kedua. Ini berdasarkan directly acting cytotoxic drug, ya, bekerja secara langsung atau tidak secara langsung. Kalau secara langsung, misalnya alkylating agent, antimetabolite, natural product, vinca alkaloid contohnya ya, dan lain-lain. Kalau yang tidak secara tidak langsung, seperti kortikosteroid dan hormon-hormon yang lain. Ya, sehingga sebetulnya mekanisme aksi dari obat-obat kemoterapi itu ya, kelompok terbesar dan kelompok obat yang paling bervariasi mekanisme kerjanya itu yang berinteraksi dengan DNA. Ya, yang pertama menghalangi sintesis DNA, ya. Yang kedua berinteraksi langsung dengan DNA, sehingga ketika kita tahu ya DNA itu kan dia sifatnya adalah double helix ya. Nah, obat-obat kemoterapi ini yang sifatnya bekerja berinteraksi langsung dengan DNA,
dia melakukan pembentukan ikatan silang dalam rantai DNA. Misalnya itu cisplatin ya, cisplatin intrastrand ya, atau antar rantai DNA seperti klorambusin, kemudian siklofosfamid. Oke, berikutnya ada juga alkylating agent seperti nitrogen mustat ya. Ada klorambusil, siklofosfamid, ifosfamid, kemudian banyak macamnya lagi ya. Ya, berikutnya ada termasuk antimetabolite, folat antagonis seperti methotrexate. Ya, mengenai folat antagonis ya ini sangat menarik sekali karena seperti pada bakteri ya, mungkin memiliki kemiripan ya. Jadi seperti bakteri juga membutuhkan folat ya untuk bisa bertahan hidup atau sebagai asupannya, menyerap folat di dalam tubuh gitu ya. Sehingga mengapa ketika kita sedang mengalami infeksi, kita tidak dianjurkan untuk malah minum suplementasi untuk penambah darah gitu ya, karena infeksinya tidak akan terobati, justru akan memperbanyak menggemukkan bakteri gitu ya. Sama juga dengan cancer ini ya. Cancer ini tidak memiliki mitokondria tadi ya. Jadi dia tidak punya cara untuk makan atau mendapatkan energi dari luar dengan mudahnya. Ya sehingga sama seperti folat ini harapannya ketika menggunakan folat antagonis ya sehingga sel kanker ini tidak mendapatkan energi, ya, tidak mendapat energi dan mengalami kelaparan. Itu ya diharapkan sel kanker ini mengalami lapar, kondisi kelaparan. Ya, berikutnya ada natural product seperti antibiotik, vinca alkaloid, vincristin, vinblastin, ya, taksan, paklitaxel, dan sebagainya. Berikutnya ada cisplatin, ya tadi ya, karboplatin, hidroksiurea, prokarbasin, dan lain-lain. Next, hormon, ya, ya, kortikosteroid termasuk salah satu premedikasi yang digunakan juga ya dalam kemoterapi. Ya, lanjut saja. Ya, alkylating agent, ini ya, methotrexate inhibition of purine pada biosintesis sehingga mencegah adanya sintesis DNA. Ya, berikutnya nah, alkylating agent sama tadi ya. Next, pada alkylating agent ini terbentuknya ion karbonium sehingga hmm, bisa menggantikan cross link ya dari DNA ya. Karena kita tahu DNA itu dia double helix ya, dia intrastrands, jadi double helix itu rantainya kan dua ya. Nah, ini kita harapannya adalah bisa menghancurkan atau menggantikan posisi dari DNA strand pada sel cancer. Oke, berikutnya. Ya, next. Ya, oke. Cytotoxic action, kemudian punya efek imunosupresan, kemudian tapi efek sampingnya dia punya fase nausea vomiting ya, mual muntah. Oke, berikutnya
Next, untuk dosis, efek samping. Nah, ya, mungkin yang perlu kita juga pahami ya, beberapa atau almost semua obat kemoterapi ini tidak tanpa efek samping ya. Nah, kebanyakan toksisitas kemoterapi ini ya digolongkan menjadi dua, yaitu kemoterapi efek yang umum terjadi seperti mual muntah, kemudian supresi sumsum tulang ya, penekanan fungsi tulang seperti anemia, kemudian leukopenia, trombositopenia ya, itu efek sampingnya, sehingga itu yang harus dimonitoring. Kemudian alopecia, efek pada rambut yang rontok. Bisa juga stomatitis, jadi luka pada mukosa mulut dan lain-lain. Ada juga yang memang dia muncul efek reaksi alergi yang tidak diharapkan. Bahkan beberapa toksisitas selektif yang muncul pada kemoterapi ini muncul pada beberapa obat yang punya target organ yang spesifik. Ya, misalnya kalau doxorubicin, doxorubicin dan epirubicin ini sifatnya dia kardiotoksik yang irreversible, tidak bisa balik ya. Makanya kita follow up-nya atau kita monitoringnya adalah EKG. Ya, kita monitoring EKG, ada efek kardiotoksik atau tidak. Dan biasanya ini pada dosis akumulatif ya, tidak hanya sekali dosis diberikan muncul kardiotoksik, tapi bisa juga muncul pada dosis akumulasi setelah beberapa siklus. Kemudian bleomycin ya, biasanya menyebabkan fibrosis paru. Kemudian kalau tadi doxorubicin menyebabkan kardiotoksik, toksik pada jantung ya. Cisplatin punya karakteristik dia sifatnya nefrotoksik dan neurotoksik ya, jadi menyerang ginjal dan juga saraf. Ya, jadi ada beberapa obat yang memang dia sifatnya harus kita monitoring secara ketat ya, baik dari fungsi organ, misalnya jantung, ya EKG kita monitoring, kemudian ada apa namanya tadi ginjal ya, nefrotoksik, kemudian ada neurotoksik. Neurotoksik berarti seringkali kadang munculnya seperti kesemutan gitu ya, seperti kesemutan. Ini ya, next berikutnya bone marrow ya, bone marrow depression itu penekan sumsum tulang, jadi efeknya adalah leukopenia gitu ya, trombositopenia. Nah, gejala anemia apa? Pasien itu mengalami lemes ya, kemudian tidak tahan dingin, sakit kepala gitu ya, kemudian rasa sakit pada seluruh tubuh, bahkan ya itu kalau dicek darahnya ya HB-nya turun gitu ya. Ya. Nah, kalau leukopenia itu apa? Leukopenia leukositosis. Kalau leukositosis itu leukosit lebih dari normal ya. Tapi kalau leukopenia, leukositnya kurang dari normal atau cenderung rendah. Nah, ini harus hati-hati karena bisa beresiko febrile neutropenia ya, demam. Karena leukopenia ya. Sehingga kalau ada pasien demam, peningkatan demam, kemudian setelah pemberian kemoterapi ini harus diwaspadai. Sehingga kita bisa advise pasien untuk pertama ya tadi menjaga kebersihan mulut karena beresiko infeksi, kemudian memastikan status gizinya itu baik ya. Kemudian kalau memang tidak diperlukan sekali pakai kateter ya jangan pakai kateter gitu ya. Seperti itu. Ya. Apalagi tadi saya lupa nih, anak saya lewat. Apa tadi ya, saya tuh mau ngomong apa ya? Oke. Jadi untuk kemoterapi ya tidak tanpa resiko gitu ya. Yang ada kita harus melakukan monitoring dan mencari solusi apabila terjadi efek samping tidak diharapkan. Oh ya, saya baru ingat.
Jadi ketika pemberian kemoterapi ini memberikan efek yang tidak diharapkan, misalkan leukositosis, leukopenia, ya sel darah turun, ya maka kemoterapi tidak bisa dilanjutkan. Kita harus istirahatkan dulu pasien, kita kembalikan, kita melakukan recovery, pemulihan kondisi pasien. Setelah itu baru pemberian kemoterapi berikutnya diberikan. Ya, oke, berikutnya apa ya? Ini masih banyak sebetulnya. Ini udah slide beberapa nih. Ya, oke. Ini siklophosphamid ya. Ya. Nah, menarik sekali ya. Jadi di ini ya, obat siklophosphamid. Ya, siklophosphamid ini punya efek, dia termasuk agen produk yang mana memang dia akan aktif ketika di metabolisme di liver. Nah, tapi juga kita harus berikan mesna namanya ya. Aku harus ngikutin Bunda biar kalau kenceng suaranya. Aku pengen sama. Aku pengen sama suaranya ikutin kalau Bunda. Ya. Terakhir Bunda ngomong terakhir. Ya. Jadi siklophosphamid ini seringkali mengalami toksisitas ketika dia tidak diberikan bersama dengan mesna. Maka ketika kita memberikan treatment misalkan limfoma non-Hodgkin itu ya NHL, siklophosphamid seringkali diberikan dengan kombinasi pemberian obat namanya mesna ya. Mesna ini untuk mengcover toksisitas pada siklophosphamid, itu fungsinya. Oke, itu ada masih berapa slide lagi Mas Ibnu? Mohon maaf. Bisa kelihatan nggak berapa slide lagi? Ini 36 ya. Oke ya, masih ada 100 slide ya. Ya, masih banyak sekali, tapi waktu kita memang terbatas. Nah, nanti teman-teman bisa baca ya terkait obat-obat karakteristik dari masing-masing itu. Namun yang ingin saya sampaikan ya, dari semua obat memang ada regimen ya. Jadi kita sebagai farmasis mengikuti saja regimen yang sudah ada ya. Untuk belajar obat kemoterapi atau terapinya ada di apa teman-teman? Kalau di evidence kan udah dapat kasus ini ya, cancer ya. Coba ada yang tahu nggak? Kita pakai guideline-nya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, suaranya mana ini? Ayo, ada yang bisa menyebutkan guideline-nya apa yang dipakai untuk obat-obat cancer? Nah, ayo apa ayo ya. Jadi apapun obatnya dan regimen itu kita ikuti ya. Kan banyak sekali ya regimen terapinya karena memang regimen itu sudah baku dan kita ikuti saja regimen yang ada, kemudian kita lakukan monitoring pengobatan ya. Monitoring dengan cara apakah ada muncul efek samping tidak diharapkan. Tadi sifat toksisitas ada yang umum dan juga ada yang spesifik ya. Umumnya alopecia ya, kemudian supresi sumsum tulang gitu ya. Tapi kalau yang spesifik contohnya tadi seperti doxorubicin, dia punya efek toksisitas pada jantung yaitu kardiogenik ya. Kita harus evaluasi EKG-nya. Nah, seringkali apalagi obat-obat yang bisa menyebabkan mual muntah ya. Mual muntah itu juga termasuk toksisitas ya, yang bisa kita berikan dengan pemberian obat ondansetron misalnya ya untuk mual muntah akibat pemberian obat kemoterapi. Nah, maka kenapa kalau kita mau kasih obat kemoterapi kita berikan premedikasi. Premedikasi untuk mencegah adanya shock anafilaksis ya pada tubuh dengan pemberian kortikosteroid misalnya prednison. Ya, slide
berikutnya apa ya? Coba saya lihat. Berikutnya next. Ya, next terus. Ini cilinya. Ya deh, aku garisin ginanya aku sama kayak ginanya aku nih. Tapi aku tajamnya warna biru dan Ya, yang slide terakhir, coba slide terakhir. Nah, ini ya efek samping obat kemoterapi pada beberapa organ. Jadi semoga bisa mudah dipahami sehingga bisa dihafalkan ya efek-efeknya. Misalkan kalau yang doxorubicin, dia itu menyebabkan apa? Alopecia gitu ya di rambut ya. Kemudian ini keluarnya gimana? Yang ini ya. ya, Ini yang muternya lain-lainnya bisa dilihat gimana? nanti ya. Contohnya saja. Oke. Nah itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ya. Semoga mudah dipahami.